Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi kita, masih dalam pelajaran matematika wajib bab turunan. Kemarin aplikasi dari turunan adalah menentukan garis singgung kurva. Sekarang lanjutannya adalah untuk menentukan fungsi naik atau turun sebuah fungsi. Nah, sebelum kita bicara tentang fungsi naik dan fungsi turun itu, Bapak akan buat definisi dulu. Apa itu fungsi naik dan apa itu fungsi turun? Bapak definisi di sini. Oke. Yang pertama adalah fungsi naik. Oke, fungsi naik. Nah, apa itu fungsi naik? Atau kurva itu naik itu bagaimana gitu ya? Nah, kalau Bapak buat seperti ini, fungsi fx, fungsi fx dikatakan naik pada interval x lebih dari a kurang dari b jika atau apabila jika x semakin besar, buat di bawah, semakin besar, mengakibatkan fx-nya semakin besar juga. Semakin besar x-nya mengakibatkan nilai fx-nya buat di sini. Nilai fx-nya semakin besar. Nah, artinya jika x-nya kita masukkan berurutan dari A sampai B, misalnya Bapak buat A-nya adalah 1 gitu ya, B-nya adalah 5. Nah, misalnya ada x antara A dan B ini, Bapak buat 1 sampai 5. Misalnya 1 sampai 5 itu ada 2, 3, 4, atau kalau dia kita pakai koma seterusnya, banyak sekali angkanya. Bapak buat yang bilangan bulat saja, 2. Semakin kita masukkan angka 2 x-nya ini, maka mengakibatkan fx-nya nilainya akan makin besar. Nah, misalnya Bapak buat fx-nya misal ini ya, misal fx-nya adalah 2x. Kalau Bapak masukkan x-nya 2, maka menjadi nilainya jadi 4. Bapak masukkan nilainya 3, maka fx-nya menjadi 6. Bapak masukkan nilainya x-nya 4, maka fx-nya berapa? 8. Nah, makin besar x-nya, makin besar fx-nya, berurutan seperti ini. Nah, ini disebut dengan fungsi naik. Jadi fungsi naik itu jika fx naik pada interval x lebih dari a kurang dari b, jika kalau kita masukkan x-nya antara a b ini akan semakin besar fx-nya juga. Atau kalau Bapak buat dalam bahasa matematikanya seperti ini, jika f naik, Bapak buat f naik, ini ya, f naik pada interval x lebih dari a kurang dari b jika, Bapak buat seperti bahasa matematikanya, jika x1 lebih dari a
kurang dari X2 kurang dari B mengakibatkan, atau apa buat, maka di bawahnya fx1 itu kurang dari fx2. Paham? Ini bahasa matematikanya. Nah, bahasa singkatnya, kalau Bapak masukkan ada angka X1, X2, dia buat 2 angka saja. Ini kalau yang antara A dan B ini 1 sampai 5, ini akan 3 buah angka Bapak buat ya. Nah, kalau yang di bahasa matematikanya X A lebih dari A kurang dari B dengan A, X1 lebih dari A, X2 lebih dari seterusnya, itu kalau dia dibuat 2 angka. Maksudnya gini. Nah, ini Bapak hapus 1. Ini adalah X1, ini adalah X2. Antara A dan B ini ada 2 angka yang dimisalkan saja, X1, X2 secara berurutan. Jika X1-nya dimasukkan, maka akan lebih kecil dari X2-nya dimasukkan. Coba lihat, kalau Bapak masukkan nilai 2 dari fungsi X2X ini nilainya 4. Kalau Bapak masukkan nilainya 4, semakin besar X2-nya mendekati 5, maka makin besar pula ininya. Ini yang 2 ini kurang dari 4. A-nya kurang dari 1. A-nya ini kurang dari 2, kan A-nya 1. 4 ini kurang dari 5. Ini adalah A, nih. Ini adalah X1, ini adalah X2, B-nya 5. Maka fx1 kurang dari fx2. Ini fx-nya. fx1 ini fx2. Oke. Ini yang disebut fungsi naik. Kalau Bapak buat gambar grafik sederhananya seperti ini. Oke, Bapak buat seperti ini ya. Straight. Oke, ini fungsinya seperti ini. Oke, Bapak buat warna merah saja. Oke. Nah, ini A-nya. Oke, kalau Bapak buat ini X1-nya, ini adalah X2-nya, ini adalah B-nya. Ini fungsinya adalah fx. Nah, ini adalah X, ini adalah Y. Nah, jadi intinya yang namanya fungsi naik itu selalu semakin besar. Makin ke kanan makin besar. Itu namanya fungsi naik. Oke, paham ya? Ini definisi yang disebut naik. Bapak hapus ini supaya enak mencatatnya. Oke. Nah, kebalikannya dengan fungsi turun. Nah, Bapak buat di bawah fungsi turun ya. Oke, yang biru ya. Oke. Nah, nomor 2. Oke, fungsi turun. Apa itu fungsi turun? Kebalikannya, fungsi fx itu turun. Bapak buat di bawah. Fungsi fx disebut turun pada interval x lebih dari A kurang dari B jika x semakin, jika nilai x semakin besar mengakibatkan nilai fx
fx-nya semakin kecil. Oke. Kecil. Nah, ya. Atau kalau Bapak buat dengan bahasa matematikanya, jika fx turun, oke, pada interval x lebih dari A kurang dari B jika A kurang dari x1 dan x1 kurang dari x2 dan x2 itu adalah kurang dari B, maka fx1 itu kurang dari fx2. Oke. Nah, oke. fx1. Oke, maka fx1 bukan kurang dari ya, ini lebih dari. Nah, oke. Atau kalau buat contoh nih yang namanya fungsi turun itu bagaimana supaya lebih jelas. Contoh ya. Baik. Untuk ini Bapak beri contoh, misalnya yang fungsi turun ini Bapak punya fx adalah seper x. Nah, seper x gitu ya. Dengan interval x lebih dari 1 kurang dari 5. Oke. Oke. Kurang dari 5. Nah, misalnya fx seperti ini, fx seper x kurang dari 1, oke, x lebih dari 1 kurang dari 5. Ini A nya, ini B nya. Misalnya Bapak buat x1 nya adalah 2, x2 nya adalah 4. Nah, kalau Bapak masukkan x1 ini ke fx ini, maka jadinya adalah 1/2. Dan kalau Bapak masukkan x2 ini yang nilainya 4, adalah fx nya menjadi 1/4. Nah, semakin besar x1 nya, x2 nya, semakin besar x nya, maka makin kecil fx nya. Nilai fx-nya makin kecil, y-nya makin kecil. Ini yang disebut dengan fungsi turun. Nah, seperti ini nih. Atau sehingga karena fx1 ini, nah ini fx2, fx1 yang nilainya setengah itu lebih dari fx2, sehingga ini disebut dengan fungsi turun. Kalau Bapak buat sketsa grafiknya seperti ini ya. Nah, buat sketsa grafiknya, maka kalau ini adalah 1, kemudian 2, 3, 4, oke, 5 di sini ya. Nah, 4 di sini. Nah, sini nilainya kalau mau buat sketsanya ini setengah di sini. Ini sebelah sini ya supaya kelihatan. 1, oke, setengahnya di sini supaya kelihatan. Kemudian setengahnya 1/4 di sini. Oke. 1 di sini,
2,5. Oke. Ini enggak jelas ya. Nah, hasilnya seperti ini. Dia turun. Oke. Fungsi turun. Ini 1/4. Oke, ini adalah setengah. Nih, jelas ya. Ini 1. Nah, ini fx-nya adalah 1/x. Dia turun ke bawah. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ya. Nah, ini disebut dengan fungsi turun tadi. Oke. Paham ya? Intinya yang namanya fungsi naik, kalau semakin besar x-nya, makin besar fx-nya. Semakin kecil fx-nya, oke. Nah, kalau fungsi turun, semakin besar x-nya, maka makin kecil fx-nya. Nah, itu saja konsepnya. Nah, oke, paham ya untuk ini fungsi naik dan fungsi turun dulu definisinya. Coba buat gini ya. Oke. Nah, ini yang fungsi turun adalah ini. Oke. Contoh fungsi turun seperti ini. Oke. Nah, lalu apa hubungannya dengan turunan? Apa hubungannya dengan turunan? Oke, hubungannya di sini. Kalau Bapak buat tadi adalah definisinya. Oke, ini Bapak buat definisi A. Sekarang yang B-nya. Menentukan interval fungsi naik dan turun. Yang B-nya. Menentukan interval fungsi naik atau turun. Oke, turun ya. Nah, apa hubungannya dengan turunan? Kalau Bapak buat langsung definisinya di sini ya, dicatat saja. Oke. Jika fx itu kontinu, kontinu itu artinya grafiknya tidak putus ya, selalu berlanjut, kontinu dan mempunyai nilai turunan pada interval E. Oke. Mempunyai turunan pada interval I, nah, maka A f aksen x-nya oke, sini aja. Maka fx disebut fungsi naik pada interval I jika f aksen x-nya itu lebih dari 0. Nah, yang B, fx disebut fungsi turun.
Oke, turun pada interval I jika f aksen x-nya itu kurang dari 0. Atau kesimpulannya, suatu fungsi itu dikatakan naik jika nilai turunannya f aksen x-nya lebih dari 0. Dan sebuah fungsi itu dikatakan fungsi turun jika f aksen x-nya kurang dari 0. Nah, ini saja hubungan antara fungsi naik dan fungsi turun sebuah kurva dengan turunan. Nah, ini Bapak akan contohkan seperti ini. Oke, contoh nomor 1, soalnya seperti ini. Oke. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 9x ditambah 5. Yang ditanyakan adalah interval fungsi naik atau turun dari fungsi ini. Oke, kita coba jawab. Perhatikan cara jawab. Oke, yang diingat bahwa fungsi ini akan naik jika turunannya lebih dari 0. Fungsi ini dikatakan turun pada interval I jika turunannya kurang dari 0. Oke, kita akan cari fungsi naik dan fungsi turunnya. Baik. Nah, pertama kita akan cari turunannya dulu. F aksen x-nya adalah 3x pangkat 2 dikurang 6x dikurang 9 ditambah 0 ya. Dikurang 9 tambah 0. Nah, ini adalah f aksennya atau turunannya. Yang pertama kita akan mencari fungsi naik. Nah, sebuah fungsi dikatakan naik jika f aksen x-nya lebih dari 0. Bapak tinggal buat f aksen x-nya lebih dari 0. F aksen x-nya kan ini. Maka 3x kuadrat kurang 6x dikurang 9 lebih dari 0. Oke, kita faktorkan dulu boleh, atau kalau kita bisa sederhanakan, Bapak bagi 3 bisa ya. Bagi 3, maka menjadi x kuadrat kurang 2x kurang 3 lebih dari 0. Kan bagi 3, 0 bagi 3 kan 0. Oke, ini Bapak faktorkan dulu. Nah, ini lebih dari 0. Berarti angkanya di sini adalah berapa? Angka dikalikan menjadi min 3 plus 1 kan. Nah, oke. Nah, maka ini disebut dengan pembuat 0. Maka x-nya adalah 3, x-nya adalah min 1. Dari mana dapat 3? Dari x kurang 3 sama dengan 0, x tambah 1, maka x-nya dapat min 1. Nah, tinggal kalian buat. Untuk membuat pertidaksamaan seperti ini, kalian buat garis bilangannya. Yang kecil sebelah kiri, yang besar sebelah kanan. Bapak buat. Oke. Nah, sekarang kita masukkan angka dari 3 daerah ini.
Daerah sebelah sini adalah daerah X kurang dari min 1. Daerah sebelah kanan adalah X lebih dari 3. Daerah di tengah adalah X lebih dari min 1 kurang dari 3. Nah, kita mulai dari daerah tengah. Daerah tengah min 1 dan 3. Kalau Bapak buat misal di tengah ini adalah angkanya X-nya 0. 0 kan antara min 1 dan 3. Nah, min 1, 3 itu ada 0, ada 1, ada 2, baru 3. Bapak masukkan ke sini ya. Ke sini ya. Ke F aksen ya, jangan yang di atas. Maka F aksennya, oke, F aksen X-nya adalah nilainya Bapak masukkan nih 0 pangkat 2 0 dikurang 2 kali 0 0 0 dikurang 0 0 dikurang 3 masuk ke sini ya, maka dapat min 3. Nah, atau kalau di sini dapat min 9 nggak apa-apa. Nah, yang kita ambil adalah tanda minnya ini. Nah, negatifnya berarti daerah di tengah adalah daerah negatif. Nah, oke. Sekarang daerah sebelah kanan. Sebelah kanan 3, X lebih dari 3. Bapak misal X-nya adalah 4. Bapak masukkan ke sini nih F aksennya. F aksen X-nya boleh yang ini, boleh yang ini ya. Kalau mau ini juga nggak apa-apa. X 3x pangkat 2 kurang 6x kurang 9 ya. Kita masuk yang di atas saja ya, supaya jangan salah. Ini jadinya min 9 kalau menggunakan yang di atas. Kalau 4 berarti adalah F aksen X-nya jadinya 4 pangkat 2 16 kali 3 3 kali 16 dikurang 6 kali 4 dikurang 9 ya. Oke, berarti 3 kali 16, 3 kali 6 18, 3 kali 1 3 ditambah 1 48 dikurang 6 kali 4 24 dikurang 9 berapa? 48 dikurang 24 menjadi 24 dikurang 9 berapa ya? 24 kurang 9 menjadi berapa? Ya Allah, 24 kurang 9 berapa ya? 14 kurang 9 5 ya. Oke, 15 no 15 positif. Yang diambil positifnya inilah, berarti daerah ini positif. Oke. Nah, daerah sebelah kiri adalah min 1 min daerah X kurang dari min 1. Berarti Bapak misalkan adalah yang enak X-nya adalah di bawah min 1 min 2. Kita masukkan ke sini, berarti F aksen X-nya adalah 3 kali min 2 pangkat 2 adalah 4. Bapak buat jadi 4 saja ya, langsung ya. 3 kali 4 ya. Oke. Dikurang 6 kali min 2 menjadi plus 12 dikurang 9. 3 kali 4 12 ditambah 12 kurang 9 sama ya, 15 positif. Nah, positifnya ini yang kita ambil. Nah, sehingga kelihatan bahwa daerah yang positif berarti adalah daerah F aksen X-nya lebih dari 0. Ini F aksen X-nya lebih dari 0. Ini F aksen X-nya lebih dari 0. Ini
F aksen X-nya kurang dari 0, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa daerah yang fungsi naik adalah pada interval X kurang dari min 1 atau X lebih dari 3. Nah, fungsi turunnya kelihatan sudah bahwa fungsi turunnya fungsi turunnya adalah di tengahnya. Daerah tengah adalah X lebih dari min 1 kurang dari 3. Oke, sampai di sini anak-anak paham? Semoga bisa dipahami. Saya. Lalu bagaimana Pak kalau ini kita gunakan yang ada di beberapa buku itu, cara singkatnya nih menentukan ininya. Nah, cara singkat di beberapa buku itu adalah lihat depannya ini. Depan X kuadrat, di depan fungsi pertidaksamaan ini kan positif. Maka plus plus min min plus plus. Kalau tandanya di sini min, berarti min min plus plus min min. Nah, itu juga boleh ya. Nah, ada yang ditanyakan dari fungsi naik ini? Nah, contoh satu ya. Bapak contohkan satu lagi, semoga paham. Nah, nomor 2. Diketahui ada fx sama dengan X 7 ditambah 6X dikurang X pangkat 2. Yang ditanyakan adalah fungsi naik dan turunnya. Ditanyakan adalah fungsi naik dan turun, F naik atau F turunnya. Nah, sama konsepnya, Bapak turunkan dulu fungsinya. F aksen X-nya turunannya adalah turunan 7 konstanta 0, turun 6X adalah 6, turunan X kuadrat adalah 2X. Nah, sekarang fungsinya adalah linear. Kalau linear tidak perlu kita faktorkan seperti tadi. Bapak tinggal buat. Yang pertama fungsi naik. Fungsi naik, maka F aksen X-nya lebih dari 0. Bapak tinggal buat 6 kurang 2X lebih dari 0, maka min 2X lebih dari min 6. Jadi yang dipindah itu 6-nya. Nah, supaya enak itu dalam pertidaksamaan tuh X-nya sebelah kiri. Maka X-nya adalah berapa? Nah, ini hati-hati dalam pertidaksamaan. Kalau nanti ada min depan X ini, kalian harus positifkan dulu. X-nya kita kali min 1, maka jadinya 2X. Nah, sehingga nih kalau dikali min 1, maka tandanya berubah. Nah, kurang dari, nah asalnya lebih dari jadi kurang dari. Min 1 kali 6 jadi 6. Baru Bapak buat X kurang dari 6/2, maka X-nya kurang dari 3. Nah, jadi fungsi naiknya, F naiknya adalah pada X kurang dari 3. Paham? Sama dengan fungsi turunnya sebelahnya ya.
F turun, F turun. Nah, maka F aksen X-nya berapa tuh? Kurang dari 0. Sama F aksennya adalah 6 kurang 2X, bedanya di sini adalah kurang dari 0. Nah, Bapak pindah juga sama, min 2X kurang dari min 6. Kita kali dulu, min 1. Maka jadinya 2X lebih dari. Nah, ini jadinya lebih dari. Oke, ini jadinya 6. Maka X-nya lebih dari 6/2, X-nya lebih dari 3. Sehingga F turun adalah X lebih dari 3. Oke, paham? Pelajaran hari ini adalah untuk menentukan interval fungsi naik dan turun sebuah fungsi. Nah, ingati yang namanya fungsi naik adalah jika f aksen X-nya lebih dari 0, ini ya, dicatat. Nah, fungsi itu disebut turun jika f aksen X-nya kurang dari 0. Oke. Pelajaran hari ini dari fungsi naik dan fungsi turun Bapak cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.